Bismillahirrahmanirrahim. Samud adalah sebuah kabilah yang masyhur. Samud adalah nama kakek mereka. Saudara Judais, keduanya adalah anak Hatsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab Aribah, tinggal di Hijir, sebuah kawasan yang terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kawasan ini bersama pasukan muslimin dalam perjalanan beliau menuju Tabuk. Samud adanya setelah kaum Ad. Mereka menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Allah kemudian mengirim seorang hamba dan utusannya di tengah-tengah mereka, juga berasal dari golongan mereka. Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Iram bin Nuh. Saleh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, meninggalkan seluruh berhala, sekutu, dan tiada menyekutukannya dengan apapun. Sebagian di antara mereka beriman pada Saleh, namun mayoritas mengingkari. Mereka menyakiti Saleh dengan tutur kata dan perbuatan, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Mereka menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai hujah bagi mereka, hingga akhirnya Allah menyiksa mereka dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa lagi kuasa. Inti dari kisah ini adalah tentang kisah kaum Syamud, seperti apa keadaan mereka, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman, bagaimana Allah membinasakan kaum yang berbuat lalim karena ingkar dan semena-mena, serta menentang Rasul mereka, Saleh alaihissalam. Seperti yang telah disampaikan, kaum Samud adalah bangsa Arab. Mereka ada setelah kaum Ad, namun tidak memetik pelajaran dari kisah kaum Ad. Karena itu, Saleh berkata kepada mereka, "Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-mu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-A'raf 73 dan 74. Yaitu Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah mereka, agar kalian bisa memetik pelajaran dari kisah mereka dan melakukan sesuatu tidak seperti yang mereka lakukan. Allah membolehkan kalian membangun istana-istana di tanah datar, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang rajin. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum ini pandai dalam membuat, menata, dan memperkokoh rumah-rumah tersebut. Maka balaslah nikmat yang Allah limpahkan pada kalian itu dengan rasa syukur, amal saleh, dan beribadah hanya padanya semata yang tiada memiliki sekutu. Jangan sampai kalian menentang dan berpaling dari ketaatan kepadanya, karena pasti akan berakibat tidak baik. Nabi Saleh menasihati kaumnya, "Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?" Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 146-148. Yaitu mayang bertumpuk indah, bagus dan matang, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Asy-Syu'ara ayat 149 dan 152. Saleh juga mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia.
Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Quran Surat Hud ayat 61. Dialah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Dengan kata lain, Dia memberikan bumi itu kepada kalian, termasuk segala macam tanaman dan tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di sana. Dialah pencipta dan pemberi rezeki, dan dialah yang berhak untuk diibadahi semata, bukan yang lain. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, yaitu lepaskanlah keyakinan dan agama yang kalian anut, segeralah beribadah kepadanya, karena ia pasti menerima amalan kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Sebelum kau mengucapkan kata-kata itu, kami berharap kalau kau adalah orang yang memiliki akal sempurna. Seruanmu agar kami hanya beribadah kepadanya semata, meninggalkan sekutu-sekutu yang biasa kami sembah, dan meninggalkan agama nenek moyang kami. Karena itu, mereka mengatakan, "Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa atau agama yang engkau serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku." Quran Surat Hud ayat 63. Nabi Saleh menyampaikan kata-kata ini dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik dalam menyeru kaumnya menuju kebaikan. Bagaimana menurut kalian jika apa yang aku sampaikan dan aku serukan kepada kalian benar? Apa gerangan alasan yang akan kalian kemukakan di hadapan Allah? Apa yang bisa melepaskan diri kalian dari hadapannya, sementara kalian menginginkan agar aku tidak lagi menyeru kalian untuk taat kepadanya? Aku tidak mungkin melakukan itu, karena sudah menjadi kewajibanku. Andai aku meninggalkan kewajiban ini, tentu tak seorang pun di antara kalian ataupun selain kalian bisa melindungiku dari siksaannya ataupun menolongku. Aku akan senantiasa menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, hingga Allah memutuskan perkara antara aku dan kalian. Setelah Nabi Saleh menasihati dengan lembut, kaum Syamud berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Termasuk orang-orang yang terkena sihir, maksud mereka salih terkena sihir, tidak mengerti apa yang diucapkan kala menyeru kami untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, dan meninggalkan sembahan-sembahan lain. Demikianlah penjelasan mayoritas ahli tafsir. Menurut pendapat lain, maksud dari ayat tersebut adalah termasuk orang-orang yang memiliki sihir, yaitu orang yang bisa menerawang. Mereka seakan-akan mengatakan, "Kau tidak lain adalah orang yang memiliki sihir." Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan kata-kata kaum Syalih. Selanjutnya, engkau hanyalah manusia seperti kami. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 154. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Asy-Syu'ara 154. Mereka meminta agar Salih menunjukkan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang ia sampaikan. Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum. Dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan janganlah kamu menyentuh unta itu dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Asy-Syu'ara ayat 155-156. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-Mu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan demi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Al-A'raf ayat 73.
Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Al-Isra ayat 59. Para ahli tafsir menyebutkan suatu ketika kaum Samud berkumpul di suatu tempat perkumpulan. Lalu Rasulullah salih mendatangi mereka, menyuruh mereka menuju Allah, mengingatkan, memberi nasihat dan menyampaikan perintah kepada mereka. Lalu mereka menantang Salih, "Jika kau bisa mengeluarkan seekor unta bunting dengan ciri seperti ini dan itu dari batu sebesar ini," mereka menunjuk batu yang ada di sana, menyebutkan sejumlah ciri yang mereka inginkan. Nabi Saleh kemudian berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan? Apakah kalian mau beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutuskan kepadaku?" "Ya," jawab mereka. Saleh kemudian mengambil perjanjian dengan mereka atas hal itu. Setelah setelah itu Saleh menghampiri tempat salat. Ia kemudian salat untuk Allah Azza wa Jalla seperti yang ia ditakdirkan untuknya. Setelah itu, ia memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar permintaan mereka dikabulkan. Allah Azza wa Jalla kemudian memerintahkan membuka bongkahan batu besar tersebut untuk mengeluarkan seekor unta besar dan bunting dengan ciri-ciri tepat seperti yang mereka inginkan. Saat melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka melihat suatu hal besar, kuasa nyata, bukti jelas dan terang, hingga banyak di antara mereka beriman. Namun sebagian besar tetap kafir, tersesat dan membangkang. Karena itulah Allah berfirman, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, yaitu mereka mengingkarinya dan sebagian besar di antara mereka enggan mengikuti kebenaran karena mukjizat tersebut. Di antara tokoh orang-orang yang menyatakan beriman adalah Junda bin Am bin Mukhallah bin Lahbid bin Jawas. Ia termasuk salah seorang pemimpin kaum Samud yang tetap berpegang teguh pada Islam. Yang menghalangi lainnya untuk beriman adalah Zu'ab bin Labid dan Habab, sepemilik berhala-berhala kaum Samud, dan Rabab bin Sya'ar bin Dalmus. Junda mengajak saudara sepupunya Syihab bin Khalifah. Ia termasuk salah seorang pemuka kaum Samud untuk masuk Islam. Syihab bermaksud untuk masuk Islam, tapi dihalang-halangi oleh pembesar Samud yang masih kafir. Akhirnya, Syihab kembali ke barisan orang-orang kafir. Pada mulanya mereka menyepakati unta tersebut ada di tengah-tengah mereka, memakan rerumputan dimanapun dalam kawasan mereka, mendatangi air hari demi hari. Saat datang ke tempat minum, unta meminum air sumur kaum Samud selama seharian. Sementara kaum Samud menunda keperluan air hingga hari berikutnya. Menurut salah satu riwayat, mereka meminum air susu unta tersebut hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Karena itulah Saleh mengatakan, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapat giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan." Asy-Syu'ara ayat 155. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka." Al-Qamar ayat 27. Yaitu sebagai ujian bagi mereka, apakah mereka mempercayai atau mereka mengingkarinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka tunggulah mereka, yaitu tunggulah apa yang akan mereka lakukan. Dan bersabarlah wahai Saleh menghadapi gangguan mereka, karena berita itu pasti akan datang kepadamu dengan jelas. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Tiap orang berhak mendapat giliran minum. Al-Qamar ayat 28. Setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Samud berkumpul dan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut agar mereka merasa lega dan tidak lagi terusik, agar mereka dengan leluasa memenuhi kebutuhan air. Dan setan pun menghiasi perbuatan buruk mereka ini hingga terasa indah bagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancamanmu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Al-A'raf ayat 77.
Eksekutor penyembelihan unta ini adalah pemimpin kaum Samud. Ia adalah Kidah bin Salif bin Junda. Ia berkulit merah, bercampur biru dan abu-abu. Ada yang menyebutkan ia adalah anak zina yang dilahirkan di tempat tidur Salif. Salif adalah anak seseorang yang bernama Saiban. Aksi ini dilakukan atas kesepakatan seluruh kaum Samud. Karena itulah, tindakan ini dikaitkan dengan mereka semua. Ibnu Jarir dan ulama tafsir lain menyebutkan ada dua wanita Samud. Salah satunya bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair bin Mukhtar. Ia terbilang wanita terhormat dan ditaati. Ia adalah seorang istri lelaki yang masuk Islam lalu dicerai. Kemudian memanggil saudara sepupunya bernama Masro bin Mahraj bin Mahya dan menawarkan diri padanya jika Masro bersedia menyembelih unta tersebut. Wanita yang satunya lagi bernama Unaizah binti Gunaim bin Malzad. Kunyahnya Ummu Ganamah. Ia wanita tua dan kafir. Ia memiliki sejumlah anak perempuan dari suaminya, Zu'aib bin Am, salah seorang pembesar Samud. Ia kemudian menawarkan 4 putrinya kepada Kidar bin Salib. Jika ia bersedia menyembelih unta, ia dipersilahkan memilih maupun di antara putrinya yang ia mau. Akhirnya dua pemuda ini bergerak untuk menyembelih unta. Perintah ini segera menyebar di telinga kaum Samud. Ada 7 orang lain yang menerima ajakan untuk menyembelih unta tersebut, hingga jumlah total mencapai 9 orang. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. An-Naml ayat 48. Mereka membujuk kabilah lain untuk menyembelih unta tersebut. Mereka menerima ajakan itu. Akhirnya semuanya pergi untuk mengintai unta itu. Saat unta meninggalkan tempat air, Masro memasang perangkap. Lalu ia panah. Setelah itu ia tikam di kedua lambungnya dengan maksud untuk mendorong rekan-rekannya melakukan penyerangan. Dan yang lebih dahulu melakukan penyerangan di antara mereka adalah Kidar bin Salif. Kidar menebaskan pedang ke arah unta itu tepat mengenai urat pada keting atau belakang kaki. Akhirnya unta tersungkur di tanah, mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Kidar kemudian menikam kepalanya lalu menyembelihnya. Anak unta tersebut berhasil meloloskan diri, naik ke atas gunung yang kokoh dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Abu Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari seorang yang mendengar Hasan. Ia menuturkan, anak unta tersebut mengatakan, "Ya Rob, mana ibuku?" Setelah itu ia masuk ke dalam bongkahan batu besar dan menghilang di sana. Menurut sumber lain, mereka juga menyembelih anak unta tersebut. Allah berfirman, maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya ajabku dan peringatanku. Al-Qamar 29:30. Allah juga berfirman, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Salih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya, yaitu biarkanlah unta itu. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Rob membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah dan tidak dan dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Asy-Syam ayat 12-15. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Numair dari Hisham, yakni Abu Urwah, dari ayahnya dari Abdullah bin Jam'ah. Ia mengatakan, Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah. Beliau menyebut unta yang disembelih oleh kaum Samud. Beliau menyampaikan, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, seorang yang perkasa, pemimpin di tengah-tengah kaumnya bangkit untuk menyembelihnya. Ia seperti Abu Jam'ah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham dengan matan yang sama. Harim artinya perkasa, aziz maksudnya seseorang pemimpin kuat dan ditaati di tengah-tengah kaumnya. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Yazid bin Muhammad bin Husaim bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Hutsaim bin Yazid, dari Ammar bin Yasir. Ia menuturkan, Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, maukah aku beritahukan kepadamu siapa orang yang paling celaka? Tentu, sahut Ali. Dia menjelaskan, ada 2 lelaki, salah satunya adalah orang bodoh kaum Samud yang menyembelih unta salih. Dan yang satunya lagi
adalah orang yang menikamu, wahai Ali, di bagian kepala hingga darah membasahi jenggotmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Berikut adalah serangkaian alasan diturunkannya azab kepada kaum Syamud. Allah berfirman, kemudian mereka sembeli unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Al-A'raf 77. Dengan kata-kata ini mereka menumpuk sejumlah kekafiran nyata sebagai berikut. Yang pertama, menentang Allah dan Rasulnya dengan menerjang larangan tegas menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai mukjizat bagi mereka. Yang kedua, meminta agar siksaan disegerakan dan menimpa mereka. Karena itu, mereka pantas menerima siksa itu karena dua alasan. Pertama, seperti yang telah diisyaratkan bagi mereka dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Hud 64. Ayat lain menyebutkan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Asy-Syu'ara ayat 156. Lainnya menyebutkan, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Al-A'raf ayat 73. Semua ini benar adanya. Alasan kedua, mereka sendiri yang meminta agar siksa disegerakan. Yang ketiga, mendustakan Rasul yang nubuah dan kebenarannya dikuatkan oleh bukti yang nyata. Mereka sendiri mengetahui bukti kebenaran itu dengan pasti. Namun, kekafiran dan kesesatan jua yang mendorong mereka untuk membangkang, serta menganggap kebenaran dan siksa sebagai sesuatu yang mustahil. Allah berfirman, maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Hud ayat 65. Diriwayatkan saat mereka menyembelih unta, orang pertama yang menyergap adalah Kidar bin Salib laknatullah alaih. Salib menyembelih unta itu hingga unta jatuh tersungkur. Lalu yang lain langsung menyerang dengan pedang dan memotong-motong unta. Saat anak unta melihat hal itu, ia melarikan diri, naik ke atas gunung, dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Karena itu, Saleh mengatakan kepada mereka, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Hud ayat 65. Yaitu selain hari ketika mereka menyembelih unta itu, namun ancaman keras ini ternyata tidak juga mereka percaya. Parahnya lagi, sore harinya mereka berniat untuk membunuh Saleh dan mereka bermaksud agar Saleh segera menyusul untanya, kata mereka. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kita akan menyerang Saleh dan keluarganya di rumahnya, lalu kita akan membunuhnya. Setelah itu, kita ingkari perbuatan itu jika para wali Saleh menuntut kematiannya. Karena itu mereka mengatakan, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh kita orang yang benar. An-Naml ayat 49. Allah berfirman, dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. An-Naml ayat 50-53. Allah mengirim bebatuan yang menimpa mereka yang hendak membunuh Nabi Saleh hingga mereka semua binasa sebagai siksaan yang disegerakan sebelum mereka mati. Pada hari Kamis, hari pertama selama masa penantian selama 3 hari, wajah-wajah kaum Samud berubah pucat pasi, tepat seperti yang diancamkan Nabi Saleh. Pada sore harinya mereka sama-sama meneriakan, satu hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari kedua selama 3 hari penantian, yaitu pada hari Jumat, wajah mereka berubah merah. Pada sore harinya mereka saling meneriakan, 2 hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari ketiga selama 3 hari yang dinantikan untuk bersenang-senang, yaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam.
Kemudian pada sore harinya mereka saling meneriakkan, masa penantian itu telah berlalu sudah. Pada Ahad pagi mereka mengenakan kamper, bersiap-siap, dan duduk menantikan azab, siksa, dan hukuman apa yang akan menimpa. Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa dan dari arah mana siksaan itu tiba. Saat matahari terbit, datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka. Bumi yang ada di bawah mereka berguncang hebat, hingga nyawa mereka melayang. Semuanya diam, tak bergerak. Suasana senyap tanpa suara. Terjadilah ancaman yang disampaikan, hingga mereka bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tidak bergerak. Para ahli tafsir menyebutkan, tak seorang pun tersisa selain seorang budak wanita lumpuh. Namanya Kalbah binti Salaf. Sumber lain menyebutkan namanya Zari'ah. Ia sangat ingkar dan memusuhi Saleh. Saat melihat azab menimpa, ia menjulurkan kaki dan berdiri, lalu berlari sekencang mungkin. Kemudian mendatangi salah satu perkampungan Arab dan memberitahukan kejadian yang ia lihat dan siksaan yang menimpa kaumnya. Ia kemudian meminta air minum pada mereka, dan setelah minum ia mati. Allah berfirman, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, yaitu mereka seakan-akan belum pernah menempati negeri itu dengan keleluasaan rezeki dan kekayaan. Ingatlah kaum Samud mengingkari Rob mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Hud ayat 68, yaitu lisan takdir meneriakan kata-kata ini pada mereka. Adapun nasib Nabi Saleh dan pengikutnya, Allah jelaskan dalam firman-Nya. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Al-A'raf ayat 79. Ini kabar tentang Saleh. Setelah kaumnya binasa, Saleh berkata kepada mereka sambil berlalu meninggalkan negeri mereka ke tempat lain. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, yaitu aku sudah bersusah payah memberikan petunjuk pada kalian semampuku, dan aku berusaha keras untuk itu dengan tutur kata, tindakan, dan niat. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Watak kalian memang enggan menerima dan menginginkan kebenaran. Itulah yang membuat kalian tertimpa siksaan pedih seperti ini. Siksaan yang akan terus menimpa kalian hingga selamanya. Aku sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindarkan kalian dari azab. Aku hanya berkewajiban menyampaikan risalah dan nasihat. Dan tugas itu sudah aku tunaikan untuk kalian. Namun Allah berbuat seperti yang Dia kehendaki. Seperti itu juga kata-kata yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jenazah para tokoh kafir Quraisy. 3 malam setelah mereka dilemparkan ke sumur Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan mereka dengan menunggangi hewan tunggangan beliau. Beliau memerintahkan untuk segera pulang di akhir malam. Beliau kemudian mengatakan, "Wahai semua yang ada di sumur, apakah kalian mendapatkan ancaman Rob kalian benar adanya? Sungguh aku mendapatkan janji yang disampaikan Rob padaku benar adanya." Di antara kata-kata yang beliau sampaikan, seburuk-buruk kaum seorang nabi adalah kalian ini atas sikap kalian terhadap nabi kalian. Kalian mendustakanku dan justru orang lain yang mempercayaiku. Kalian mengusirku dan justru orang lain yang memberiku tempat bernaung. Kalian memerangiku dan justru orang lain yang membelaku. Maka seburuk-buruk kaum seorang nabi adalah kalian ini atas sikap kalian terhadap nabi kalian. Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kau berbicara dengan kaum-kaum yang sudah menjadi bangkai." Beliau menyahut, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar kata-kata yang kuucapkan melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Menurut salah satu sumber, Saleh pindah ke tanah haram dan tinggal di sana hingga wafat. Imam Ahmad menuturkan, Waqi bercerita kepada kami, Jam'ah dan Salih bercerita kepada kami dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan,
Suatu ketika Rasulullah SAW melintas di lembah Usfan saat menunaikan haji. Beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, lembah apa ini?" "Lembah Usfan," jawab Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, lembah ini pernah dilalui Hud dan Saleh dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel, dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Sanad hadis ini hasan, sudah disebutkan sebelumnya dalam kisah Nabi Nuh dari riwayat Tabrani. Riwayat Tabrani menyebut Nabi Nuh, Hud, dan Ibrahim. Imam Ahmad menuturkan, Abdus Samad bercerita kepada kami, Syahr bin Juwariyah bercerita kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, saat Rasulullah SAW dan pasukannya singgah di Tabuk, beliau singgah di Hijir, di dekat rumah-rumah kaum Syamud. Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur yang dulu digunakan kaum Syamud. Dengan air itu mereka membuat adonan, kemudian mereka memasang tungku. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk menuangkan seluruh tungku dan memberikan adonan-adonan tersebut untuk unta. Setelah itu beliau berlalu hingga singgah di sumur yang dulu unta Nabi Saleh biasa minum di sana. Beliau melarang memasuki tempat-tempat suatu kaum yang pernah tertimpa siksa. Beliau berkata, "Sungguh aku khawatir jika kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Untuk itu janganlah memasuki tempat-tempat mereka." Ahmad juga menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim bercerita kepada kami, Abdullah bin Dinar bercerita kepada kami. Dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, Rasulullah SAW berkata saat berada di perkampungan Hijr, janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka yang pernah tertimpa azab, kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki tempat-tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahihain dengan sanad yang berbeda. Riwayat lain menyebutkan, saat Nabi SAW melintasi kediaman Samud, beliau menutupi kepala dan mempercepat laju kendaraan. Beliau melarang memasuki tempat-tempat mereka kecuali dengan menangis. Riwayat lain menyebutkan, jika kalian tidak menangis, maka berpura-puralah menangis. Aku khawatir kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Imam Ahmad menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Mas'ud bercerita kepada kami, dari Ismail bin Ausat, dari Muhammad bin Abu Qabsyah al-Kanbari, dari ayahnya, Amr bin Sa'ad. Sumber lain menyebut Amir bin Sa'ad, ia menuturkan, saat perang Tabuk, para pasukan memasuki tempat-tempat penduduk Hijir. Hal itu terdengar oleh Nabi SAW. Lalu beliau menyampaikan di tengah-tengah pasukan, salat berjamaah. Amir bin Sa'id meneruskan, aku kemudian menghampiri Nabi SAW yang tengah memegangi unta. Beliau mengatakan, janganlah kalian memasuki tempat-tempat suatu kaum yang dimurkai Allah. Seorang kemudian berkata kepada beliau, kita heran pada mereka wahai Rasulullah. Beliau menyaut, maukah kalian aku beritahukan yang lebih mengherankan lagi? Seseorang di antara kalian menceritakan kejadian sebelum kalian dan apa yang akan terjadi setelah kalian, maka bersikaplah istiqomah dan titilah kebenaran, karena Allah sedikit pun tidak mempedulikan kalian jika berkehendak menyiksa kalian, dan kelak akan muncul suatu kaum yang sama sekali tidak bisa menolak siksa apapun pada diri mereka. Sanad hadis ini hasan, hanya saja tidak ditakhrij Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu sumber menyebutkan kaum Nabi Saleh memiliki usia relatif panjang. Mereka membangun rumah-rumah dari lumpur, lalu rumah-rumah ini runtuh sebelum seorang pun di antara mereka meninggal dunia. Lalu mereka membuat rumah di gunung dengan cara mereka lubangi. Para ahli sejarah menyebutkan, saat kaum Saleh meminta suatu mukjizat kepadanya, Allah mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Saleh memerintahkan kaumnya agar mereka menjaga unta itu juga anaknya. Saleh mengingatkan mereka pada siksa Allah jika mereka mengusik unta tersebut. Saleh menyampaikan jika mereka suatu hari nanti menyembelihnya,
lalu mereka semua akan binasa karenanya. Saleh menyebutkan ciri-ciri orang yang menyembelih unta tersebut. Ia berkulit merah, agak biru dan pirang. Kaum Saleh kemudian mengirim sejumlah dukun beranak ke berbagai penjuru negeri. Jika mereka menemukan bayi dengan ciri-ciri seperti itu, harus dibunuh. Kondisi seperti ini terus berlaku selang beberapa lama. Generasi pun berlalu dan berganti generasi yang lain. Hingga muncul suatu masa, saat itu salah seorang pemimpin Syamud meminang anak perempuan seorang pemimpin lainnya untuk dinikahkan dengan anaknya. Setelah dinikahkan, keduanya melahirkan anak yang nantinya menyembelih unta tersebut. Anak itu bernama Kidar bin Salif. Para dukun beranak tidak bisa membunuh bayi itu mengingat kedudukan kedua orang tua dan kakeknya di tengah-tengah mereka. Kidar kecil tumbuh besar dengan cepat, 3 pekan lebih cepat jika dibandingkan dengan anak-anak kecil seusianya. Hingga suatu ketika ia menjadi seorang pemimpin yang ditaati. Ia kemudian bertekad untuk menyembelih unta itu. Ada 9 pembesar kaum lain yang bersedia ikut melakukan rencana itu. Mereka adalah 9 orang yang bermaksud untuk membunuh Nabi Saleh. Setelah mereka menyembelih unta dan berita tersebut terdengar Saleh, Saleh menemui mereka dan menangis. Mereka meminta maaf kepadanya dan berkata, "Bukan mayoritas kami yang melakukan itu, hanya sejumlah anak muda di antara kami yang melakukannya." Menurut salah satu sumber, Saleh memerintahkan kaumnya untuk segera mencari anak unta tersebut dan diperlakukan dengan baik sebagai penggantinya. Mereka kemudian pergi mencari-cari anak unta yang menempuh jalan berlainan. Anak unta kemudian naik ke atas sebuah gunung yang ada di sana. Setelah mereka menemukan anak unta itu di puncak gunung, gunung tiba-tiba terangkat tinggi hingga tidak bisa dijangkau burung. Anak unta itu kemudian menangis hingga air matanya berderayan. Ia kemudian menatap Nabi Salih dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Saat itulah Salih mengatakan, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Hud ayat 65. Saleh memberitahukan pada mereka. Pada keesokan harinya, wajah mereka berubah menguning. Setelah itu merah pada hari kedua, dan pada hari ketiga berubah menghitam. Selanjutnya pada hari keempat, suara menggemuruh sangat keras datang menimpa mereka. Suara itu menimpa mereka hingga semuanya bergelimpangan tak bernyawa di atas reruntuhan rumah-rumah mereka. Sebagian rangkaian kisah ini perlu dikaji lebih jauh karena secara tekstual berseberangan dengan konsep kisah kaum Samud seperti yang disebutkan dalam Al-Quran seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.